Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali bertemu kembali dengan saya Johnston Daud Balang dalam tutorial mengenai langkah-langkah mempersiapkan khotbah yang mendalam, yang alkitabiah. Dan kita sudah mempelajari beberapa hal di waktu-waktu yang lalu. Dan saat ini kita sudah sampai di langkah yang keempat. Di langkah yang keempat ini kita akan belajar bagaimana kita membuat pokok-pokok besar khotbah kita. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Bapak Ibu, pokok-pokok besar atau poin-poin besar itu adalah ide-ide dari bagian nats kita yang akan kita buat dalam bentuk sebuah ringkasan kecil yang tentunya disesuaikan dengan tema khotbah kita dan juga kata kunci seperti yang kita sudah pelajari di langkah ketiga yang lalu. Kata kunci itu bersifat jamak. Misalnya alasan-alasan atau bukti-bukti, ciri-ciri dan sebagainya. Ya. Kemudian pokok besar atau poin-poin besar itu adalah sebagai jawaban dari kata tanya, karena kata tanya itu adalah pengarahnya untuk mengarahkan apa yang harus dijawab dari kata tanya itu. Makanya poin besar itu yang akan menjawab dari kata tanya tersebut. Apakah, misalnya seperti itu, apakah langkah-langkah? Nah, jadi kalau pertanyaannya seperti itu, maka poin besar atau garis besar harus menjawab kata tanya itu dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Apakah ciri-cirinya? Nah, misalnya seperti itu. Kalau pertanyaannya seperti itu, maka garis besar harus memberikan jawaban, menunjukkan kepada ciri-ciri dari apa yang dimaksudkan dari tema khotbah kita itu. Seperti itu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, pada waktu kita membuat pokok besar atau garis besar, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Pokok besar yang baik itu adalah yang pertama, satu kalimat yang sesuai dengan kata kunci. Perhatikan kata kuncinya tadi, maka garis besar kita harus disesuaikan dengan kata kunci itu. Kalau kata kuncinya ciri-ciri atau cara-cara atau tanda-tanda, maka harus ditunjukkan di dalam garis besar itu menjawab kata kunci itu. Kemudian yang kedua, satu kalimat yang mudah dimengerti dan tentunya relevan. Mudah dimengerti. Jangan buat garis besar kita, pokok-pokok besar kita itu sesuatu yang sulit untuk dipahami, sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Apalagi kalau dengan istilah-istilah asing, ya. Kalau istilah-istilah asing sulit sekali dimengerti oleh kaum awam, khususnya ya berbeda kalau kita ini berkhotbah di luar negeri misalnya. Sangat berbeda kalau kita di dalam negeri di Indonesia, orang lebih mudah mengerti dengan bahasa Indonesia sendiri. Jadi gunakanlah kalimat atau pakailah kalimat yang mudah dimengerti dan tentunya relevan dengan kekinian, sesuai dan cocok dengan situasi saat sekarang. Kemudian yang ketiga, kalimat yang unik. Ini menarik ya, maksudnya unik ini menarik. Misalnya kita mau buat kesamaan huruf kah, atau kesamaan kata yang awalnya misalnya ya, seperti itu. Kesamaan bunyi. Maksudnya adalah supaya mudah untuk diingat. Gampang untuk diingat ya. Kemudian yang keempat adalah suatu kalimat yang bersumber dari bagian nats itu sendiri. Dari dalam Alkitab.
harus kita ambil bersumber dari dalam Alkitab. Ya, jadi gunakanlah kata-kata kunci, kata-kata penting yang ada di dalam Alkitab itu, yang kita bisa pakai. Kemudian yang kelima, mencantumkan asal ide itu, atau kutipan ayat dari nats tersebut. Misalnya, kalau ini garis besar pertama, kita kasih tanda Romawi 1 atau angka 1, apa garis besarnya, kemudian kita buat ayat yang keberapa yang menunjukkan garis besar itu. Seperti itu. Jadi, cantumkan kutipan ayatnya dari mana. Itu supaya harus jelas dan umat dapat mengikuti dan mengertinya juga. Begitu ya. Jadi perhatikan pokok-pokok besar yang baik. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh membuat pokok-pokok besar atau garis besar khotbah kita. Misalnya, nats Alkitab kita itu kita ambil dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-37 sampai 39. Misalnya ini nats khotbah kita. Kemudian setelah kita baca berkali-kali, kemudian kita temukan temanya lebih dari pemenang. Temanya. Kemudian kalimat tanyanya, mengapa kita lebih dari pemenang? Ya. Kemudian kalimat peralihannya kita bisa buat, kita lebih dari pemenang karena. Nah, baru alasan-alasan itu kata kuncinya ya. Karena alasan-alasan yang terdapat dalam, misalnya seperti itu, Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Alasan yang pertama. Nah, begitu. Jadi kita masuk kepada garis besarnya. Ini garis besar yang pertama. Alasan yang pertama, karena kita memiliki roh Allah. Nah, kemudian kita tunjukkan ayatnya. Ayatnya, ayat mana yang menunjukkan alasan kita memiliki roh Allah itu? Ayat 9. Ya, kita lebih dari pemenang karena kita memiliki roh Allah. Kemudian kita jelaskan dan uraikan itu, nanti kita akan kita pelajari ya dalam yang berikutnya ini. Kemudian yang kedua, garis besar yang kedua, karena kita memiliki rancangan Allah, memiliki rencana Allah. Kita hidup dalam rencana Allah, rancangan Allah. Ayat yang ke-28. Jadi kita bisa jelaskan di situ, uraikan tentang apa rancangan Allah bagi kita. Nah, kemudian garis besar yang ketiga, alasan yang ketiga tadi, alasan-alasan yang ketiga adalah karena kita memiliki kasih Allah. Ayat 31 sampai 35. Jadi nats dasarnya bisa kita ambil dari ayat 37 sampai 39, tetapi secara keseluruhan bisa juga kita ambil dari ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ya, seperti itu. Jadi ini contoh pertama bagaimana kita membuat garis besar. Jadi ini tentunya dari nats itu sendiri. Oke. Ya, contoh kedua untuk membuat garis besar. Misalnya contoh yang kedua kita ambil dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Nah, setelah kita membaca bagian ini berkali-kali, berulang-ulang kali, kita temukan pokoknya apa, kemudian kita kembangkan pokok itu menjadi sebuah kalimat tema. Maka temanya kira-kira seperti ini, hidup yang berkemenangan. Ya. Kalimat tanyanya, bagaimanakah hidup yang berkemenangan itu? Kemudian ada kalimat peralihannya, hidup yang berkemenangan dengan mengikuti rahasia-rahasia yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Atau bisa juga kita bisa memiliki hidup yang berkemenangan
apabila kita mengikuti rahasia-rahasia yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai 20. Jadi kalimat peralihan itu Bapak Ibu bisa fleksibel, yang penting menarik kalimatnya, jangan terlalu kaku, tetapi unsur-unsur intinya harus ada di dalam kalimat peralihan itu. Misalnya temanya harus ada di situ, kata kuncinya ada di situ, kemudian ada kata tanyanya, ya. Jadi harus mengandung unsur itu. Kemudian ada ayatnya, alamat ayat itu. Misalnya kitab Filipi pasal 4 dan seterusnya. Ya. Kemudian garis besarnya, garis besar khotbah kita bisa kita tandai dengan angka Romawi. Romawi pertama misalnya. Hidup yang berkemenangan dengan mengikuti rahasia-rahasia. Nah, itu berarti harus dijawab kata rahasia-rahasia itu. Kemudian garis besar pertama, hidup tidak bergantung pada situasi. Hidup yang berkemenangan itu adalah hidup yang tidak bergantung pada situasi. Ayatnya mana? Ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Misalnya seperti itu. Kemudian, yang kedua, hidup yang berkemenangan. Yang kedua adalah hidup dengan mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ya, kita uraikan selanjutnya di situ apa kata mengandalkan Tuhan. Bagian pertama tadi bergantung, ya, tidak bergantung pada situasi, kita uraikan, kita jelaskan. Nanti kita akan bagian itu akan kita jelaskan di pelajaran yang selanjutnya, ya. Kemudian yang ketiga, hidup yang berkemenangan itu hidup dengan meyakini janji Allah atau janji-janji Allah yang tidak pernah berubah. Nah, jadi ayatnya ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Nah, jadi ini baru sampai di sini saja kita sudah bisa, ini sudah model garis besar khotbah kita. Kita sudah bisa membuat khotbah kita seperti ini. Tinggal kita tambah-tambahkan, melengkapi isinya, ya, seperti itu. Jadi ini sudah paling tidak sudah menolong kita dalam mempersiapkan khotbah. Ini sudah setengah jadi. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu telah melihat dua contoh yang saya buat di atas tadi, coba latihan, ya. Pilihlah 3 nats Alkitab. Coba pilih 3 nats Alkitab, baik yang sudah pernah kita khotbahkan atau nats yang baru. Lebih baik buat yang baru, ya. Tapi kalau tidak mau membuat yang baru, ya khotbah yang sudah pernah kita khotbahkan kita sempurnakan lagi. Nah, buatlah atau susunlah dari awal dengan mencari pokoknya apa. Kemudian pokok itu dikembangkan menjadi sebuah kalimat tema, ya, kalimat lengkap. Kemudian munculkan kalimat tanyanya dan ada kalimat peralihan serta garis besarnya. Ya, garis besar itu bisa 2 atau 3 hal atau 4 hal. Nah, kalau boleh jangan panjang-panjang supaya kenapa perlu dibuat pendek? Garis besar tidak banyak-banyak supaya jemaat atau umat itu tidak lupa. Mereka tetap ingat, oh kenapa saya tidak perlu khawatir karena 1, 2, 3 hal ini. Jadi mereka mudah untuk mengingatnya, ya. Jadi tidak begitu saja dilupakan. Apalagi kalau ada yang sampai 5, 7, 10, wah itu bisa lupa. Begitu mendengar khotbah, mereka mudah sekali melupakannya. Jadi tolong Bapak Ibu bisa latihan membuat ini sampai kepada garis besarnya, ya. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana cara saya menemukan pokok besar? Bagaimana caranya membuat pokok besar?
Uh, bisa Bapak Ibu kunjungi YouTube saya, YouTube yang mengenai hermeneutik. Ada di situ saya jelaskan bagaimana metode atau cara kita menemukan garis besar, membuat garis besar, ya. Membuat garis besar khotbah kita itu bisa kunjungi YouTube saya di hermeneutik, YouTube hermeneutik ya. Dan di situ nanti kita akan ditolong bagaimana kita bisa menemukan atau membuat garis besar khotbah kita. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, demikianlah tutorial kita kali ini. Bagaimana cara membuat garis besar atau pokok-pokok besar khotbah kita. Saya berharap metode ini paling tidak bisa melengkapi kita masing-masing dalam mempersiapkan khotbah yang lebih baik, mendalam, alkitabiah, agar umat semakin bertumbuh dan dewasa. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.